Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, buku adalah jendela ilmu. Namun bagaimana jika ada buku atau Alkitab setan yang menyesatkan? Simak ulasannya dalam video ini dan tonton hingga akhir. Kita mengetahui bahwasannya ada perbedaan antara jin, iblis, dan setan. Kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang setan lebih dekat melalui sebuah kitab yang dikarang oleh seorang pemuja setan yang bernama Anton Szandor LaPey. Anton Szandor LaPey alias Howard Stanton LaPey lahir pada 11 April 1930 dan dikenal sebagai pendiri gereja setan. Sebagaimana profesinya sebagai penulis, pengguna ilmu gaib, dan musisi, ia juga merupakan penulis The Satanic Bible dan pendiri Lapeyan Satanism, sistem yang dikumpulkan dari pemahaman sifat alami manusia dan pemikiran filosofis tentang materialisme dan individualisme, di mana dia menganggap tidak ada kekuatan supernatural atau teistik, tidak ada Tuhan. Perlu diketahui, Bible yang dimaksud di sini bukan Bible yang dipercaya umat Kristiani. Adapun yang akan kita bahas sekarang adalah tentang satu hal yang diambil dari Alkitab setan yang berisi The 9 Satanic Statements atau 9 pernyataan setan. Yang pertama, setan menawarkan kesenangan, bukan larangan. Pada pernyataan pertama ini, setan menawarkan kesenangan kepada pengikutnya berupa hawa nafsu, sehingga mereka dapat melampiaskan syahwat tanpa ada hukuman yang akan diberikan setan kepada mereka. Hal ini sangat bertentangan dengan kitab Allah Al-Quran, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Apakah kamu melihat mereka yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan, lalu Allah biarkan mereka tersesat di atas ilmu dengan mengunci pendengaran, hati, serta penglihatannya. Maka siapakah yang dapat memberinya hidayah setelah Allah? Tidakkah kamu mengambil pelajaran?" Al-Quran Surat Al-Jasiyah ayat ke-23. Apakah ada orang yang lebih sesat dari mereka yang mengikuti hawa nafsunya tanpa adanya petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah sungguh tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang yang zalim. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat ke-50. Janganlah engkau mengikuti hawa nafsu karena ia menyesatkanmu dari jalan Allah. Quran Surat As-Sad ayat ke-26. Hal ini juga telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Di antara hal yang aku khawatirkan menimpa kalian adalah syahwat pada perut dan kemaluan yang menyesatkan. Musnad Ahmad. 2. Setan memberikan bukti, bukan hanya sekadar janji. Pada sebagian kasus, kita dapat melihat bahwa mereka yang mengikuti setan mendapatkan kehidupan yang glamor, harta yang melimpah, kesehatan jasmani, dan kesenangan duniawi, ketenaran, dan sebagainya. Setan membuat para pengikutnya merasa bahwa kenikmatan yang diberikan setan adalah nyata, padahal itu hanya sementara yang ada akhirnya. Pernyataan sesat setan itu pun telah tercantum di dalam Al-Quran. Aku benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Quran Surat An-Nisa ayat ke-119. Iblis berkata, "Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menyatakan bahwa aku sesat, niscaya aku akan menjadikan manusia di bumi memandang baik perbuatan maksiat, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya." Quran Surat Al-Hijr ayat ke-39.
Tatkala hisab telah diselesaikan, setan berkhutbah, "Sungguh Allah telah menjanjikan kepadamu kebenaran, sementara aku berjanji namun mengingkari. Sekalipun aku tidak berkuasa atas dirimu, aku hanya menggodamu lalu kamu mematuhi bisikanku. Karena itu, janganlah kamu mencercaku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu dan kamu pun tidak mampu menolongku. Sejak dulu, aku tidak membenarkan perbuatan syirikmu. Sungguh, orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih." Quran Surat Ibrahim ayat ke-22. Berdasarkan 3 ayat di atas, kita dapat mengetahui bahwa janji setan adalah palsu. Yang namanya janji palsu itu pasti manis, seolah indah, tampak nyata. 3. Setan lebih bangga kepada orang yang berbuat dosa secara terang-terangan dibanding mereka yang malu-malu. Pada pernyataan ini, setan menyuruh pengikutnya untuk berbuat dosa tanpa rasa malu dan bangga dengan dosa tersebut. Padahal Rasulullah SAW telah bersabda, "Setiap umatku memperoleh ampunan, kecuali yang bangga atas dosanya. Di antara bentuk membanggakan dosa ialah seseorang melakukan dosa di waktu malam, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menutupi aibnya ketika pagi. Tapi dia berkata, 'Ya fulan, semalam saya melakukan dosa ini dan maksiat itu. Malam harinya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menutupi dosanya, namun pada pagi harinya dia sendiri yang membuka aibnya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 4. Setan akan memberikan imbalan dan penghargaan terhadap semua orang yang mengikutinya. Padahal itu semua hanyalah tipu daya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipuan belaka. Quran Surat An-Nisa ayat ke-120. Inilah yang memacu mereka memberikan persembahan pada setan melalui ritual pesugihan untuk mendapatkan banyak harta. Ketahuilah, jika mereka mendapatkan harta, jabatan, dan sebagainya, semua itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan setan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Allah lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara yang kamu kesekutukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha suci Allah, Dia yang maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan." Quran Surat Ar-Rum ayat ke-40. Yang kelima, setan menyuruh membalas, bukan memaafkan. Dalam agama Islam kita diajarkan dan dianjurkan untuk memaafkan, mengubur dalam-dalam semua rasa dendam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang yang menahan amarahnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mereka yang menahan amarahnya adalah termasuk orang-orang baik yang Allah cintai." Quran Surat Al-Imran ayat ke-134. Rasulullah SAW bersabda, "Orang kuat bukanlah yang menang saat berkelahi. Orang kuat adalah orang yang mampu menahan dirinya saat marah." Hadis riwayat Al-Bukhari. Mengenai akhlak memaafkan ini, Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat ke-34 sampai ke-35. "Tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara terbaik. Maka tiba-tiba orang yang di antara kamu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar." Quran Surat Fussilat ayat ke-34 sampai ke-35. 6. Setan lebih suka terhadap pengikutnya yang setia dan bertanggung jawab daripada mereka yang hanya sekedar ikut-ikutan.
Iblis sangat senang terhadap pengikutnya yang serius menyebarkan ajaran dan godaannya, baik dari kalangan manusia maupun dari kalangan setan. Hal ini juga ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW tentang betapa iblis memuji setan yang telah berhasil melaksanakan tugasnya, yaitu menghasut pasutri sehingga bercerai. Iblis meletakkan singgasananya di atas air, kemudian mengirim pasukannya ke berbagai penjuru. Pihak yang terdekat kedudukannya dari iblis adalah yang paling besar menimbulkan fitnah. Salah satu dari mereka yang menghadap iblis menyatakan, "Aku berbuat demikian dan demikian." Iblis menyatakan, "Engkau belum berbuat apa-apa." Kemudian datang satu lagi melaporkan, "Tidaklah aku tinggalkan manusia, kecuali setelah aku pisahkan ia dengan istrinya." Kemudian iblis mendekatkan kedudukannya seraya mengatakan, "Bagus." Hadis riwayat Muslim. 7. Setan menjadikan manusia berperilaku seperti hewan. Dalam kitabnya, setan akan menjadikan manusia berperilaku menuruti kehendak syahwat dan hawa nafsunya, sehingga mereka berbuat segala sesuatu hal yang sangat bertentangan dengan fitrah mereka dan hukum-hukum Allah yang telah dibuat untuk manusia. Di antara perilaku menyimpang ini diantaranya kanibalisme, saling membunuh, homoseksualitas, berhubungan dengan binatang, membunuh anak sendiri. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh kami dijadikan neraka untuk mayoritas jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tapi tidak difungsikan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka mempunyai telinga tapi tidak difungsikan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat dari itu. Mereka itulah orang-orang yang lalai." Quran Surat Al-A'raf ayat ke-179. Kedelapan, setan memberi iming-iming kepuasan fisik, mental, dan emosional. Tampaknya hal ini biasa dan normal, tapi kenyataannya ini adalah kesesatan yang terselubung. Karena tidak semua kepuasan adalah kebenaran jika tidak dibarengi oleh syariat Islam. Contohnya, manusia dewasa mempunyai kebutuhan biologis. Allah yang Maha Menciptakan manusia amat tahu. Sangat berbahaya jika hasrat ini tidak terpenuhi karenanya. Melalui Al-Quran sebagai kitab panduan hidup kita, kita diajarkan untuk mengendalikan hawa nafsu dengan cara menikah. Janganlah engkau mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Quran Surat As-Sad ayat ke-26. Wallahu a'lam bissawab. Demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.